Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B ingin menjelaskan mengenai UAS kami di mata kuliah Data Science. Judul UAS kami yaitu analisis pendapatan gaji berdasarkan usia dan pengalaman kerja menggunakan metode multiple linear regression. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya Widya Saraswati dengan NIM 19650044, kemudian ada Muhammad Zaim Maulana dengan NIM 19650058 dan Firdausi Rohmah dengan NIM 19650072. Yang pertama, apa sih multiple linear regression itu? Jadi multiple linear regression adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi hasil dari suatu variabel berdasarkan nilai dari dua variabel atau lebih. Rumusnya yaitu YI sama dengan B0 plus B1 XI1 plus B2 XI2 plus BP XIP plus E, di mana Y itu merupakan variabel dependent atau variabel prediksi, kemudian B0 itu merupakan perpotongan Y, yaitu nilai X dan Y ketika keduanya 0, kemudian B1, B2 itu merupakan koefisien regresi yang mewakili perubahan Y relatif terhadap perubahan 1 unit di X1 dan X2, kemudian P itu merupakan koefisien kemiringan untuk setiap variabel bebas, dan E itu merupakan model random error. Kemudian data, di sini kami mengambil dataset melalui Kaggle, dan dataset yang dipakai dalam analisis ini merupakan kumpulan tabel yang berisi informasi mengenai pengalaman kerja, usia, dan juga gaji. Tujuan analisa data. Di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan dari metode multiple linear regression dan untuk menganalisis dan memprediksi pendapatan gaji berdasarkan umur dan pengalaman kerja yang dimiliki. Langkah-langkah dalam melakukan analisis multiple linear regression: yang pertama, menentukan tujuan analisis, kemudian mengidentifikasi prediktor-prediktor dan target, melakukan pengumpulan data, mencari nilai koefisien dan intercept, yang kelima membuat model persamaan regresi, dan yang terakhir melakukan prediksi. Kemudian screenshot hasil program dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Firdausi Rohmah. Baik, selanjutnya next slide. Selanjutnya saya akan mempresentasikan screenshot hasil program. Kami menganalisa datanya menggunakan Google Colab, dan yang pertama kami lakukan yakni mengimport drive dari Google Colab-nya, kemudian menyinkronkan drive-nya secara otomatis. Selanjutnya kami mengimport 4 library berupa Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan NumPy. Setelah itu kami mengambil file CSV dari G Drive yang berupa dataset salary data untuk dibaca datanya dan ditampilkan 5 data yang pertama menggunakan fungsi data.head. Next slide. Selanjutnya pada code ini terdapat fungsi data.ilog yang digunakan untuk mengambil data variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independen terdapat 2 kolom, berupa years experience dan age, sedangkan variabel dependennya berupa salary. Kemudian di print dan outputnya seperti pada gambar ini. Lalu kita memanggil fungsi data.describe untuk mendeskripsikan datasetnya. Sebelumnya data.describe untuk mendeskripsikan datasetnya seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, minimal, dan seterusnya. Selanjutnya, memanggil library sklearn dengan fungsi train test split untuk membagi datasetnya menjadi data training dan data testing yang berupa xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Dan test size-nya 0,2, jadi yang akan ditampilkan datanya 20% dari jumlah datasetnya. Lalu kami memanggil fungsi linear regression untuk membuat model dan melakukan training modelnya.
Outputnya berupa pemodelan dari linear regression yang akan dibuat ini. Lalu kami menghitung nilai error pada datanya menggunakan data y-test dan y-pret. Dan hasil dari MSE atau mean squared error-nya ini 1324,2041,685624. Lanjut. Pada code selanjutnya terdapat fungsi untuk mencari nilai koefisien dari X1 dan X2 dan mencari nilai intercept-nya. Dan berikut nilai yang telah dipaparkan sesuai pemodelan yang telah dijelaskan pada awal presentasi. Jadi pemodelan multiple linear regression yang telah kita dapat ialah Y sama dengan 5549X1 tambah 2108X2 dikurangi 10562. Next slide. Jadi, di sini kami mencoba untuk melakukan tes pada pemodelannya menggunakan X-test dan mencoba pemodelannya apakah sesuai dengan salary data atau tidak. Jadi, pada X-test ini terdapat koefisien X1 dan X2, yakni semisal 1,5 dikali 5549 ditambah 108 dan dikurangi 10562 ini. Hasilnya 43505 dan seterusnya. Selanjutnya saya alihkan presentasinya ke rekan saya Zai Maulana. Baik, terima kasih Firdausi Roma. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari datanya. Nah, ini untuk hal pertama yang saya lakukan, yakni saya mengimport dari package Scalern, jadi linear modelnya. Kemudian saya juga mengimport Access 3D. Kemudian saya mendeklarasikan dari XYZ-nya, di mana untuk X saya mengambil data dari kolom pertama yakni yes experience, kemudian Y-nya saya ambil dari kolom kedua yakni age, kemudian untuk Z-nya saya ambil dari kolom ketiga yakni salary. Nah, untuk hasil print dari masing-masing X, Z-nya dijabarkan pada gambar output di samping. Nah, mungkin untuk selanjutnya, next slide. Nah, untuk selanjutnya saya mencoba untuk mendeklarasikan dari XX prediksinya. Yang di sini saya menggunakan fungsi linspace. Jadi fungsinya untuk membuat array dengan nilai dalam interval. Nah, di sini untuk intervalnya saya pakai untuk start di parameter pertama di 1, kemudian saya stop. Untuk parameter kedua ini untuk stopnya di koordinat 10 dan jumlah dari linspace-nya sebanyak 30. Nah, untuk y-pret-nya itu sama. Untuk kemudian saya coba untuk meskipkan dijadikan grid dari XSpread sama y-pret-nya. Kemudian saya coba untuk modelkan visualisasinya menggunakan .predict model visualisasi. Kemudian tahap selanjutnya kami mencari R-square, jadi untuk evaluasi dari datanya saya menggunakan regressor.score untuk mencari R-square-nya. Next slide. Next slide. Nah ini untuk codingan untuk style dari visualisasi datanya. Nanti di sini untuk styling dari nantinya akan divisualisasikan menggunakan 3D. Jadi di sini saya ngeplotkan dari X sama X, Y, Z-nya dan memanggil fungsi scatter untuk scattering dari datanya tersebut. Kemudian saya tampilkan R-square-nya dan saya coba panggil type layout-nya. Mungkin bisa next slide untuk menampilkan hasil dari visualisasi datanya. Nah, ini hasil dari output dari visualisasi datanya. Nah, dari sini untuk hasil analisis dan penjelasan dari datanya, ini berupa visualisasi data 3 dimensi. Jadi di sini terdapat X-nya itu years experience, kemudian ada age-nya, umur, dinotasikan sebagai Y, dan salary dinotasikan sebagai Z. Nah, di sini kita dapat mengetahui dari yang biru-biru, yang warna biru ini merupakan hasil dari linspace-nya. Jadi kami coba untuk mendapatkan dari interval dari array-nya. Nah,
dari sini dapat kita simpulkan bahwa hasil dari R-square-nya itu menghasilkan 0,96. Nah, R-square ini apa? R-square ini merupakan koefisien determinasi pada regresi linear. Nah, ini dapat diartikan sebagai seberapa besar kemampuan sebuah variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nah, secara sederhananya, itu variabel bebas itu merupakan years experience, pengalaman dari pegawai sama umur dari pegawai. Nah, untuk variabel terikatnya itu salary dari gaji yang didapatkan. Nah, dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa years experience atau pengalaman dari pegawai sama umur pegawai itu dapat memengaruhi secara efisien atau berkorelasi secara efisien terhadap salary yang didapatkan. Nah, di sini untuk R-square-nya 0,96 maksudnya itu 96%. Nah, sedangkan 4%-nya itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, mungkin itu saja dari analisis data yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Widya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.